Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekrul dari PBS 4A. Di sini saya selaku ketua dari sekaligus perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai perhitungan layanan kredit pembelian dan KAD emas syariah. Nah, ini adalah teman-teman kelompok saya dari kelompok 4, dan materi yang kita bahas itu adalah kredit pembelian dan KAD emas. Dalam bab ini kita akan bahas 3 poin, yaitu dasar perhitungan musyarakah, pembuatan aplikasi dengan Excel, dan perhitungan nisbah dan bagi hasil. Nah, yang pertama itu kredit pembelian emas. Nah, faktor-faktor perhitungan kredit emas: yang pertama berat emas yang dibeli, yang kedua harga emas per gram, yang ketiga margin keuntungan dalam bentuk persentase yang diambil oleh pihak bank, yang keempat biaya administrasi, yang keenam, yang kelima biaya jangka waktu kredit, yang terakhir uang muka. Nah, kemudian berdasarkan faktor-faktor di atas, Anda dapat menghitungnya antara lain. Ini adalah rumus dan bagaimana cara kita melakukan perhitungan pembiayaan kredit pembelian emas. Yang pertama itu harga perolehan emas yang dihitung dengan rumus harga per gram dikali berat emas ditambah margin. Kemudian yang kedua, pembayaran awal yang dihitung dengan rumus uang muka dikali harga perolehan emas ditambah biaya administrasi. Yang terakhir, angsuran per bulan yang dihitung dengan rumus harga perolehan emas dibagi dengan jangka waktu. Nah, kemudian untuk lebih memahami perhitungan pembelian emas secara kredit di perbankan syariah, kami kelompok 4 akan memberikan satu contoh seorang nasabah membeli emas dengan kondisi sebagai berikut. Berat emasnya itu ada 20 gram. Harga emas per gram kan harganya Rp510.000, dan margin keuntungan bank sebesar 5%, jangka waktu 24 bulan, dan biaya administrasi sebesar Rp30.000, dan uang mukanya sebesar 30%. Nah, langsung saja kita pergi ke step by step atau cara-cara untuk melakukan perhitungan Excel kredit emas yang diperoleh nasabah menggunakan Excel. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara kita melakukan perhitungan kredit emas dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama, teman-teman buat tabel seperti ini, seperti pada gambar ini. Nah, kemudian ubah format angka pada sel C6, C3, C6, C7, C10, C11, dan C12 menjadi accounting. Nah, ketiga, ubah format angka pada sel C6 dan C8 menjadi percentage. Nah, kemudian masukkan masing-masing nilainya seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah nilai-nilai dari soal yang telah kami berikan tadi. Nah, ini. Nah, kemudian yang kelima, untuk menghitung harga perolehan emas yang ini, maksudnya yang ini, yang sel aktif ini, klik sel C10 dan masukkan rumus. Nah, rumusnya itu ini, bisa juga lihat ini di atasnya. Nah, rumusnya berat dikali harga per gram, terus hasil dari perkalian berat dengan harga per gram itu ditambah dengan hasil dari berat dikali harga per gram terus dikali dengan margin. Nah, nanti dapatnya itu 10.710. Nah, seperti yang ada pada tampilan slide ini. Kemudian tekan enter untuk melihat hasilnya. Nah, untuk menghitung pembayaran awal, klik sel C11 dan ketikkan rumus. Nah, ini adalah hasil dari pembayaran awal. Cara kerjanya bersama dengan sebelumnya, cuma yang membedakan itu adalah rumus yang digunakan. Nah, rumus yang digunakan itu adalah ini,
C8 dikali C10 tambah C7. Artinya uang muka dikali dengan harga perolehan emas terus ditambah dengan biaya administrasi, dapat dengan 3.243.000. Nah, lanjut. Untuk menghitung nilai nominal angsuran per bulan, klik sel C12 dan ketikkan rumus. Nah, ini cara mencari nilai angsurannya dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, yaitu harga perolehan emas dikurang dengan harga perolehan emas dikali dengan uang muka terus dibagi dengan jangka waktu dan dapatnya Rp312.375. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya percepat sedikit karena untuk mengefisienkan waktu. Nah, kemudian selanjutnya buka slide kedua dan buat tabel seperti di bawah ini. Nah, ini tabel ini sudah kami buat di Microsoft Excel, jadi kami tampilkan di presentasi kami. Nah, silakan teman-teman buat tabel seperti ini dan seleksi kolom berat, kemudian klik kanan dan pilih define name. Nah, ini apa namanya, kolom beratnya kita seleksi terus kita pilih define name. Lanjut. Nah, pada kotak dialog new name yang muncul, perhatikan bagian name dan klik OK. Nah, teman-teman langsung saja ikuti tutorialnya, karena di sini kami sudah berikan keterangan di bawahnya mengenai gambar yang sudah kami tampilkan. Jadi kami percepat saja ya. Ini cara memunculkan apa namanya, tombol button di Microsoft Excel. Ini sudah ada keterangannya, teman-teman bisa lakukan dan bisa lihat nantinya. Ini nah, kemudian ini adalah jendela PBA editor. Nah, di sini nanti teman-teman akan masukkan rumus untuk menghitung nilai yang ada dalam perhitungan layanan kredit emas. Nah, ini adalah rumusnya. Ini tampilan belum ada rumusnya, jadi ini adalah rumus yang akan dimasukkan. Nah, ini gambar yang paling atas, ini adalah rumusnya yang dimasukkan ke dalam PBA editor tadi. Kemudian langkah terakhir, ubah teks button itu menjadi hitung seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian simpan dokumen dengan format enable workbook ya. Nah, kemudian kita melangkah ke perhitungan layanan gadai emas. Nah, dalam hukum Islam disebut juga gadai syariah, dikenal dengan RAN. RAN artinya total dan jaminan. Dalam arti luas, RAN berarti perjanjian pemiliknya sebagai jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak utang, hak pulang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian barang-barang yang dijadikan sebagian. RAN adalah barang-barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomi serta dapat disimpan atau bertahan lama. Salah satu barang yang digadaikan dalam logam mulia seperti emas. Dalam pegadaian syariah ada 4 jenis komponen perhitungan yang wajib kita pahami bila ingin menggadaikan emas, antara lain taksiran harga, uang pinjaman ijarah, dan biaya administrasi. Mungkin juga teman-teman sudah memahami apa sih itu dari komponen-komponen perhitungan dalam emas. Yang pertama itu taksiran harga adalah perkiraan harga jual emas yang kita miliki. Taksiran ini ditentukan sepenuhnya oleh pihak pegadaian dengan menggunakan berbagai instrumen pengukuran. Kemudian yang kedua, uang pinjaman adalah jumlah dana yang bisa kita terima atau pinjam berdasarkan barang yang kita gadaikan, yakni sebesar 90% dari nilai taksiran harga. Yang ketiga, biaya administrasi adalah biaya yang harus kita bayarkan dalam transaksi gadai emas tersebut. Kemudian ijarah merupakan biaya gadai yang menjadi hak milik dana, yakni pihak pegadaian syariah menggunakan rumus perhitungan tersendiri dan dihitung
setiap 10 kali. Nah, faktor-faktor perhitungan gadai. Yang pertama, berat logam mulia, taksiran harga dan logam mulia yang digadaikan. Selanjutnya, persentase pembiayaan yang dapat dicairkan, jangka waktu gadai, biaya pemeliharaan karena selama proses gadai pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pihak bank. Biaya ini biasanya tergantung dari lama waktu menggadaikan. Nah, kemudian berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Nilai pinjaman, uang dihitung dengan rumus pembiayaan dikali taksiran harga. Kemudian nilai pinjaman yang diterima dihitung dengan rumus nilai pinjaman dikurang biaya administrasi. Kemudian nilai pinjaman yang dikembalikan dihitung dengan rumus nilai pinjaman yang diterima ditambah dengan biaya pemeliharaan. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan gadai emas dengan Microsoft Excel. Nah, di sini kami juga sudah sediakan salah satu contoh dari perhitungan gadai emas. Ini adalah soalnya. Nah, untuk mempermudah melakukan perhitungan terhadap gadai emas dan mengurangi terjadinya kesalahan saat memasukkan angka, Anda dapat memanfaatkan Excel. Pada contoh ini, seorang nasabah sedang membutuhkan pinjaman. Nasabah tersebut melakukan gadai emas dengan kondisi sebagai berikut. Nah, ini adalah soalnya. Berat emas sebesar 25 gram, taksiran harga sebesar Rp490.000 per gram, persentase pembiayaan 80%, jangka waktu 90 hari, biaya administrasi Rp20.000, biaya pemeliharaan Rp300.000. Nah, untuk menghitung harga gadai emas ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, pada dasarnya perhitungan kredit emas dan perhitungan gadai emas itu hampir sama saja. Cuma soalnya yang berbeda. Akan tetapi cara kerjanya itu hampir sama. Jadi di sini saya tidak akan jelaskan secara secara terperinci karena cara kerjanya itu hampir sama dengan perhitungan kredit emas. Nah, di sini saya akan lihatkan saja step slide-nya satu persatu untuk memudahkan teman nanti dalam mengambil gambar. Nah, di sini seperti sebelumnya ya, buat tabel seperti ini. Kemudian ubah formatnya seperti ini. Nah, di sini juga kami sudah berikan keterangan mengenai setiap gambar yang muncul di slide PowerPoint. Nah, ini bersama dengan tadi ya. Nah, ini juga cara mendapatkan nilai pinjaman dengan menggunakan rumus ini. Nah, begitupun juga yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti juga tadi yang sebelumnya kita buatkan kolom kolom seperti ini, terus seleksi kolom beratnya, terus pilih define name seperti itu. Nah, kemudian ini pada kotak dialog name yang menjadi muncul perhatian ini. Kemudian ini ada yang tertinggal kan? Oh iya. Nah, ini kan pada kotak dialog new name yang muncul, perhatikan bagian name, klik OK. Nah, ini di gambar PowerPoint kami. Di sini yang kami kerjakan itu cuma kolom beratnya saja. Nah, nanti teman-teman juga lakukan hal yang sama dengan kepada kolom-kolom berikutnya seperti taksiran harga, pembiayaan, jangka waktu, dan pemeliharaan. Nah, untuk mengefisienkan waktu kami melakukan hal seperti ini. Nah, supaya videonya juga nanti tidak terlalu panjang ya. Jadi kami memberikan satu contoh saja, nanti teman-teman lakukan ke kolom lain seperti itu. Nah, ini juga selanjutnya klik tab developer, sama tadi yang sebelumnya, dan ini juga nah, ini adalah jendela PB editor. Nah, sini nanti teman-teman akan masukkan rumus, dan ini adalah rumusnya. Nah, ini terakhir simpan dokumen dengan format macro enable workbook, seperti yang sebelumnya tadi. Oke. Untuk presentasi
untuk presentasi kredit emas dan perhitungan layanan KD emas cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata itu datang dari salah dan saya itu, dan apabila ada kebenaran kata dalam kalimat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Di sini kita akan kita akan melakukan perhitungan kredit emas dan perhitungan gade emas. Nah, tadi sebelumnya kami dari kelompok 4 sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk melakukan perhitungan perhitungan kredit emas dan perhitungan gade emas. Nah, ini adalah jawaban yang kami sudah kerjakan. Nah, kami juga sudah share tadi di presentasi kami di PowerPoint. Nah, yang pertama kami jelaskan dulu mengenai perhitungan kredit emas. Yang pertama beratnya itu sebesar 20 gram. Nah, kemudian harga per gramnya itu sebesar Rp510.000. Kemudian dalam jangka waktunya itu selama 24 bulan. Kemudian margin atau keuntungannya itu sebesar 5%. Kemudian biaya administrasi sebesar Rp30.000, terus uang mukanya sebesar 30%. Nah, ini untuk mendapatkan harga perolehan emas. Nah, tadi kami sudah jelaskan di presentasi kami di PowerPoint. Nah, dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, ya kan? Jadi berat dikali harga per gram, terus hasil dari perkiraan ini ditambah dengan hasil dari pembagian berat dikali harga per gram terus dikali dengan margin. Nah, dapatnya itu Rp10.710.000. Nah, begitupun dengan pembayaran awal dan angsuran. Nah, kami juga sudah share tadi bagaimana cara mendapatkan harga perolehan emas, pembayaran awal dan angsuran di PowerPoint tadi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencegah akan terjadinya kesalahan saat menghitung dalam perhitungan kredit emas. Nah, misalnya teman-teman juga memiliki berat emas bukan 20 gram tapi misalnya 40. Nah, otomatis yang di bawahnya juga itu ikut berkurang, seperti harga perolehan emasnya ikut berkurang juga karena nilai emasnya itu sudah digantikan, bukan lagi 20 tapi 40. Nah, seperti itu. Kembalikan ke normalnya 20 gram tadi ya. Nah, kembali lagi seperti awalnya. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan gade emas. Nah, di sini seperti yang kami katakan sebelumnya bahwa perhitungan gade emas ini hampir sama, mirip atau bahkan mirip sekali lah dengan cara perhitungan kredit emas. Namun itulah tadi soalnya yang berbeda dan rumusnya pula yang berbeda. Nah, di sini kami juga sudah jelaskan bagaimana cara melakukan perhitungan gade emas di presentasi PowerPoint kami tadi. Nah, di sini beratnya itu berkisar 20 gram, terus taksiran harganya itu sebesar Rp490.000. Wah, ini salah ya. Nah, seharusnya tidak ada. Kemudian pembiayaan 80%. 40%, terus jangka waktu selama 90 hari dan biaya administrasi sebesar Rp20.000, terus pemeliharaan Rp300.000. Nah, untuk menghitung nilai pinjaman, teman-teman lakukan dengan memasukkan rumus pada kolom sel C1 dengan masukkan rumus seperti di atas. Nah, dengan cara berat dikali
taksiran harga terus dikali dengan pembiayaan, dapatnya 9.800.000. Nah, begitupun dengan nilai pinjaman diterima, sama juga, cuma rumusnya berbeda. Rumusnya ini kami juga sudah jelaskan tadi di slide PowerPoint. Nah, silakan teman-teman coba untuk mendapatkan sendiri nilainya. Dan misalnya juga teman-teman dalam perhitungan gadai emas itu, teman-teman yang emas yang Anda miliki itu bukan beratnya itu bukan 25 gram, tapi misalnya 50-an lah. Nah, otomatis nilai perhitungan pinjamannya yang ini maksudnya akan berubah karena berat gramnya itu juga berubah. Nah, seperti ini. Ini semua kan berubah karena berat emasnya itu kan diubah. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah semua referensi jika teman-teman ingin jika teman-teman ingin menambahkan list, kan ini kan listnya, ini kan list ini dapatnya dari sini. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan listnya, misalnya di sini saya taruh sekitar 100 gram. Nah, jika teman-teman ingin menambah 100 ke atas untuk listnya, nanti bisa teman-teman buat sendiri dengan cara seperti yang kami jelaskan sebelumnya pada slide presentasi. Nah, ini cuma contoh saja. Jadi mungkin itu saja. Kemudian ini adalah kita pindah ke perhitungan kredit emas tadi. Maaf, kami lupa jelaskan yang ini adalah tombol hitung. Nah, seperti yang teman-teman lihat sebelumnya pada slide presentasi kami tadi di PowerPoint. Nah, ini adalah tombol hitung untuk menghitung nilai keseluruhan dari perhitungan kredit emas. Nah, jika teman-teman klik pada tombol hitung ini akan muncul nilai dari perhitungan kredit emas. Begitupun dengan perhitungan gadai emas. Nah, dan itu akan muncul nanti seperti itu. Nah, mungkin ini saja penjelasan saya mengenai perhitungan kredit emas dan perhitungan gadai emas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.